Oke, jadi ada di baliknya ada story yang teman-teman bisa ikuti. Jadi fundamental itu yang dilihat tuh itu. Jadi bukan ketika dia jebol support atau apa segala macam itu, enggak ya. Jadi kita prinsipnya beli saham bagus di harga bagus dan keep selama dia masih bagus. Oke, jadi nggak peduli mau harganya kena support kayak kena resisten, kayak udah diemin aja selama dia masih bagus. Selain saham sama kripto, apalagi yang saya nggak bilang kripto bagus ya, by the way ya. Nggak pernah nih kita bilang bagus. Mungkin you salah account kali. Oke, ini ada satu yang menarik. Misal ada emiten yang grow, udah untung terus dalam 10 tahun. Capital gain juga naik, tapi nggak pernah bagi dividen, jual atau biarin. Tergantung ya, sangat-sangat tergantung. Kalau misalnya teman-teman tahu Berkshire Hathaway, itu dari tahun 60-an sampai sekarang nggak pernah setahun pun bagi dividen. Jadi udah 50-60 tahun tidak pernah bagi dividen. Nah, seringkali orang merasa bahwa kalau perusahaan nggak bagi dividen itu kayak jelek banget gitu, dosa banget kalau misalnya nggak bagi dividen. Saya sih punya pandangan yang berbeda karena saya pribadi melihat dividen itu nggak harus, ya nggak harus. Selama emiten dan manajemen itu bisa mengembangkan modal yang ditahan. Jadi kan dari perusahaan menghasilkan untung 100 misalnya. 100 ini itu bisa digunakan untuk bagi dividen, ya, bisa digunakan buat ekspansi, bisa digunakan buat bayar hutang, bisa digunakan buat akuisisi misalnya, macam-macam gitu. Nah, atau buyback ya, dia buyback sahamnya sendiri. Nah, kalau misalnya perusahaan itu punya plan untuk ekspansi, ya udah ekspansi aja. Misalnya dari 100 dia ekspansi semua 100-100 dia pakai buat ekspansi, fine. Nah, lalu kita tinggal ikuti berapa sih return dari modal yang ditanam itu. Ini disebut dengan $1 value test. Ini tes yang dilakukan oleh Warren Buffett. Jadi setiap $1 atau $1 yang ditahan, ya, laba besar 100. Misalnya contoh $1 deh, laba besar $1. Nah, setiap $1 yang ditahan dia bisa ngasilin return berapa? Kalau misalnya dia bisa dengan dia menahan $1, dia bisa ningkatin value-nya jadi 1,2, 1,3. Ya lebih baik dia tahan aja, dia keep terus. Jadi dia bisa compounding sehingga investor itu mendapatkan keuntungan itu bukan dari dividen tapi dari peningkatan value perusahaan. Nah, ketika perusahaan bisa meningkat value-nya, ya kita ketika mau menerima keuntungan, ya kita bisa jual saham kita. Nah, jadi ini perbedaan. Misalnya teman-teman dapat 10 juta capital gain dengan 10 juta dividen, itu dua hal yang berbeda. 10 juta capital gain pajaknya kecil, 0,1%. Oke. Kalau 10 juta dividen you kena pajak 10%. Kalau ini sebelum Covid ya, sebelum Covid you ambil dividen 10 juta, sama-sama 10 juta nih. Capital gain 10 juta, pajak 0,1%. Tapi kalau dividen 10 juta, pajak 10%. Nah, sekarang kena Covid kan ada kebijakan baru ya, dimana kalau 10 juta nih you invest, you dapat free, pajaknya you free gitu. Nah, jadi perbedaannya di situ. Jadi Warren Buffett argumennya gini kalau soal dividen. Selama ya company-nya bisa growing dan juga bisa meningkatkan shareholder value dari penahanan laba, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang sudah labanya ditahan, company nggak growing, nggak bagi dividen, ya something wrong dengan company itu gitu. Jadi kalau misalnya labanya ditahan dan company-nya bisa growing, dia punya perusahaan, ya itu bagus ya itu bagus, silahkan ditahan. Ya sebagai shareholder juga happy gitu. Oke. BSSR. Oke, ini saya terakhir deh yang dari Instagram deh. Dari stories kemarin. Nanti saya ke sini, ke teman-teman di sini. BSSR sebenarnya kalau batubara overall itu lebih kurang general, secara general akan sama-sama aja ya. Selama batubara masih bagus, ya dia pasti punya laba dan penjualan itu juga pasti akan bagus. Nah, cuma mungkin teman-teman rada galau gitu liatin BSSR turun dalam beberapa hari terakhir gitu, turun gitu. Ya menurut saya ya wajar-wajar aja selama makanya saya pikir kita tuh nggak bisa fokus sama harga doang. Kalau misalnya you fokus sama harga doang, pasti galau. Tiap hari itu market kan buka ya. Tiap hari market buka, setiap hari ada transaksi, harga naik turun, ya pasti kita galau liatin harga. Cuma fokus kita
liatin ke kinerja usahanya. Nah, kinerja usaha yang mempengaruhi perusahaan batu bara apa? Ya, eh, harga batu baranya, harga jual batu baranya, kondisi bisnis segala macam. Nah, kondisi bisnis kan nggak berubah dalam setiap hari kan. Nah, kalau misalnya kondisi bisnis nggak berubah tiap hari, kita jangan liatin harga tiap hari. Karena kalau misalnya kita liatin harga tiap hari, pusing kita. Jadi ini ada namanya Mr. Market. Mr. Market itu adalah orang yang manic depresif. Manic depresif itu dia punya dua kepribadian. Dia bisa happy banget, ya. Dia bisa terus tiba-tiba mendadak jadi sedih banget ya. Kayak misalnya minggu lalu dia happy banget ya. Kemudian hari ini dia sudah depresi gitu. Nah, pas sasaran kayak gitu. Nah, kita sebagai investor jangan gila ya, jangan ngikutin Mr. Market, jangan gila gitu. Kalau misalnya kita ngikutin Mr. Market ya kita gila sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya saya pribadi sih mikirnya untuk batu bara secara general harusnya sama lah, tiap emiten harusnya akan lebih kurang mirip. Ya, selama batu baranya masih bagus ya dia punya kinerja bisnis juga pasti akan bagus. Ketika kinerja bisnis bagus, harga juga akan bagus, itu pasti akan ngikut. Oke. Ya seperti itu. Oke, saya ke Q&A yang di sini. Nah, kayak gini nih, Indonesian Supermoto Official. Nasi besok gimana bang, naik apa turun? I don't care, I don't really care. Besok naik turun bodo amat, terserah. Tanya soal pulp and paper, khususnya Taikim divaluasi sekarang. Kayak masih cukup murah ya, cuma kayaknya ada yang lebih murah. Antam. Nah, sebenarnya saya kurang suka bahas yang sudah rame gitu kan. Kalau rame gitu, kenapa? Karena Warren Buffett kan bilang gini, you cannot apa ya dia bilangnya, pokoknya intinya adalah you cannot do something popular and make a lot of money gitu. Jadi kayak you cannot invest in something popular and make a lot of money. Nah itu, jadi Anda nggak bisa berinvestasi pada satu hal yang sudah populer terus berharap menghasilkan return yang tinggi. Make sense juga sih kalau misalnya kita pikir-pikir ya. Jadi kayak kita kalau misalnya mau untung di atas rata-rata nih, di atas rata-rata pada umumnya, ya kita jangan ngikutin rata-rata ini ngapain gitu. Iya nggak sih? Misalnya rata-rata orang liatin batu bara nih, misalnya rata-rata orang liatin batu bara. Kalau kita baru mau masuk batu bara ya kita gak akan untung gede. Ya kita harus cari something yang mungkin belum terlalu banyak orang lihat gitu. Jadi kayak misalnya retail gitu, misalnya retail kita di tengah kondisi yang buruk ya kita banyak orang keluar dari retail, kita cari retail mana yang masih kuat nih, ya kita masuk di situ dan ternyata hasilnya juga bagus kan. Kemudian ya kayak ya PCC juga something yang banyak orang nggak lihat gitu. Mungkin karena dia punya ini size-nya kecil, saya beli IPC pertama di 300, kemudian setahun kemudian nggak nyampe setahun sih jadi 900, dia turun lagi. Ya ketika dia turun lagi saya pikir masih murah, masih bagus, itu saya beli aja lagi. Sekarang kan masih 600, di posisi saya masih beggar sebenarnya. Jadi you cannot make money on something yang popular banget gitu. Jadi ya cari yang lain yang belum terlalu populer. Nah, jadi menurut saya sih seperti itu. Oke, JJ Dilaga, Wood mesop mulu tapi buyback cash tipis, day sales outstanding lama. Ini gimana view-nya? Ekspor. Oke. Mungkin saya belum pelajari Wood ya, saya nggak pelajari Wood karena nggak terlalu ini. Nah mungkin saya jelasin mesop sama buyback. Nah kenapa ada perusahaan yang mesop kemudian dia buyback? Mesop itu bagi teman-teman nggak tahu itu employee share ownership. Jadi kayak program untuk kepemilikan saham kepada employee, kepada pekerjanya gitu, karyawan. Nah, jadi misalnya nih perusahaan punya 1 juta lembar, jadi dia punya 1 juta lembar. Dia mau bagi ke employee itu misalnya let's say 20.000 ya, 20.000 lembar saham. Nah 20.000 itu kan nggak bisa out of thin air tiba-tiba bisa sih kayak
ya company nerbitin saham baru, dan akibatnya ya pemegang saham yang sudah lama ya terdilusi gitu. Nah, gimana caranya supaya tidak terdilusi ya? Supaya tidak terdilusi, triknya adalah misal nerbitin 20.000 mesop. Terus dia buyback lah di pasar dia buyback 20.000 lembar saham. Ya, jadi dia buyback 20.000 ya, kemudian mesok 20.000, jadinya impas ya, saham beredarnya jadi turun. Nah, itu dengan catatan yang di buyback itu dihapus ya, dihapus nih shares outstandingnya, jadinya dikasih ke karyawan itu 20.000 ya, dia buyback 20.000, jadinya impas. Nah, cuma yang bagus itu adalah kalau misalnya company ngelakuin program itu pada saat harganya murah. Nah, masalahnya buat ini saya nggak tahu apakah harganya lagi murah atau tidak. Nah, jadi mungkin ini pertanyaan yang harus dijawab sama yang ngikutin saham Wood. Pak Bayu Suruh Prastio, saya siang tadi baru join members, mantap, cakep. Bisa review emiten SMA. SMA sudah pernah kita review ya, silakan cek deh di member area, atau di YouTube juga kita sudah pernah review SMA. Saya cek di YouTube ya, di YouTube itu kalau yang di YouTube tuh ya yang kita upload ya, Bapak bisa nonton di situ. Bisnis media sebenarnya pada akhirnya cuma di Indonesia ada 2 yang gede ya, MNC sama CMA, 2 yang gede. Terus Pak Bayu juga ada tanya soal Mark juga sudah ada, kita udah bahas lama Pak Mark di membership. Bentar ya, tuh kapan Mark ini salah satu yang cukup, dia bulan Agustus tahun lalu kita udah bahas Mark, udah hampir setahun. Bapak bisa nonton lah, bisa baca lagi analisanya, ada di member area. Good company kok itu. Asalnya deket sama hometown saya tuh di Sumatera Utara. Oke, saya lihat beberapa, pertanyaan banyak juga. Pak Denani dia mau tanya, untuk memulai trading apa dulu harus dipelajari? Saya tidak trading di pasar saham. Jadi kita kalau di saham saya nggak trading ya. Jadi nggak. Kalau misalnya invest ya, satu ya pelajari company-nya, belajar soal akuntansi sedikit, ngerti cara baca laporan keuangan. Jadi membership itu sudah kita jelasin semua sih. Tinggal ikuti aja stepnya. Harusnya sambil ada beberapa study case yang kita bawa ya, harusnya juga akan ngerti ya, pelan-pelan sambil liatin study case, karena sambil itu baru bisa paham. Jadi lebih seperti itu. Saham luar negeri ada yang pakai rekening bank? Ada, di GoTrade kan ada ya, pakai BCA juga kan di GoTrade. Pak Rio, BSSR kok Q1 jomplang banget dari Q4. Saya sudah coba riset kok menurut Koflex gimana. Saya belum riset Q1-nya karena saya nggak pegang BSSR, jadi saya nggak. BSSR tuh seingat saya dia cadangan batu baranya sedikit banget ya, produksinya lumayan tapi cadangannya sedikit. Jadi umur tambangnya tinggal sedikit gitu. Jadi seingat saya itu yang berkesan ketika saya pelajari BSSR. Kalau ABMM, itu berkesan karena menurut saya kayak ini harusnya company nggak segini nih value-nya, karena dia produksinya lebih kurang kayak ITMG 13 juta ton per tahun, dia punya cadangan 200 juta, jadi masih lumayan banyak. Jadi kalau BSSR saya enggak. Sampai kapan satu baru para hype, seperti yang saya bilang saya bukan cenayang, saya tidak tahu. Cuma yang mungkin saya bisa lakukan ya untuk ngejagain itu adalah saya akan lihatin inventory perusahaan, emiten batubara, saya lihatin inventorinya. Kalau inventory sudah mulai numpuk ya, salesnya udah mulai mandek ya, itu biasanya harga batubara tuh nggak lama kemudian akan turun. Jadi itu yang saya akan ikuti ya. Jadi itu salah satu cara triknya. Kalau bisa teman-teman lihat PTBA tahun 2018, teman-teman akan lihat juga penumpukan inventory, harga batubara turun, yaitu menjadi peak dari batubara. Di beberapa emiten juga lebih kurang kayak gitu. Jadi itu triknya.
Pak Alex Domniki, kenapa MTech net profitnya 120%? Karena ada pendapatan lain-lain. Oke, jadi bisa jadi ada pendapatan lain-lain sehingga net profitnya meningkat lebih besar daripada punya penjualan. Oke. Saya ini by the way lagi nge-scroll pertanyaan teman-teman ya. Kabar resesi Amerika, potensi perbankan gimana? Nah, sejujurnya saya tidak terlalu gimana-gimana soal makro. Banyak yang jauh lebih hebat lah soal makro. Dan kalau misalnya teman-teman ikut nih, yang waktu Alobank launching kan, saya sama managing directornya Bank Mega ya, Pak Martin, dia lebih ngerti nih soal makro dan beliau menyampaikan soal ya potensi yang kayak gitu-gitu soal makro dan sebagainya. Dan menurut saya ya kita dengerin beliau karena beliau sudah dari 98 juga menghadapi beberapa resesi dan sebagainya. Dan kalau saya pribadi sih melihatnya as an individual investor ya, jadi sebagai investor individu yang which is kebanyakan dari kita sekarang, kita fokus, saya fokus ke bottom up. Saya liatin company-nya, saya pilih yang mana yang berkualitas ya, harganya masih murah, yaitu yang saya beli. Nah, kalau misalnya efeknya ke perbankan, efeknya pasti ketika ada suku bunga naik, ya perbankan itu bakal kena, ya suku bunga juga akan naik sehingga bunga deposito ya, cost of fund-nya tuh meningkat. Nah, cost of fund meningkat tuh ibaratnya kayak bahan bakunya tuh meningkat lah. Kayak bahan bakunya tuh meningkat karena kan dia harus bayar bunga deposito. Itu kan sebenarnya bank bayar ke deposan kan. Nah, kan bisnis model bank itu adalah deposan naruh duit ke bank kasih bunga gitu. Kemudian duit yang didapatkan dari deposan ya itu yang ditanam di bank tersebut, bank dipinjemin nih ke masyarakat, ke orang lain. Terus orang lain ini kredit entah apa, misal kredit rumah, kredit motor, kemudian kredit ya modal kerja ya, investasi segala macam. Habis itu bayar bunga kan. Nah, itu bank dapat dari situ. Nah, selisih bunga yang dibayarkan bank ke deposan dengan yang diterima dari kreditor itu menjadi keuntungan bank. Nah, kalau misal ketika resesi kemudian misal suku bunga naik, biaya yang bank bayarkan ke deposan itu meningkat. Nah, biasanya kredit yang disalurkan itu bunganya juga meningkat. Jadi teman-teman yang punya KPR segala macam, bisa jadi ya bunga KPR juga akan meningkat. Tapi dalam beberapa case waktu COVID kemarin juga, waktu suku bunga turun ya kredit juga nggak turun, ada yang nggak turun gitu. Nah, pada akhirnya efeknya itu akan impas. Cuma efek di awal itu adalah cost dari perbankan ya, dari cost of fund yang perbankan itu akan naik sehingga mungkin akan kena ke bottom line, ke laba bersihnya itu pasti akan kena dulu. Sama sebenarnya kayak emiten-emiten lain di mana emiten yang bahan bakunya naik costnya, jadi bahan bakunya naik costnya, dia harus terima dulu, dia harus pasang badan dulu lah sebelum diteruskan ke konsumen gitu. Nah, perbankan itu salah satu yang bisa meneruskan cost itu ke konsumen. Jadi kayak misalnya bahan bakunya naik 10%, dia bisa naikin penjualan 10% gitu. Jadi sebenarnya pada akhirnya itu bisa offset. Cuma ya memang dia di awal dia harus kena pasang badan dulu. Seperti itu. BTPS bagus, itu salah satu bank yang saya suka juga ya, BTPS. Dia di market yang nggak banyak bank bisa main di situ. Cuma problemnya tuh kalau saya lihat BTPS tuh problemnya cuma satu sebenarnya. Jumlah deposannya itu kurang banyak. Jadi dia punya loan to deposit itu agak mepet gitu, 90% lebih. Jadi kalau misalnya BTPS bisa solve problem itu, harusnya demand untuk kredit ultra mikro kayak BTPS itu demandnya banyak sekali gitu. Tinggal ya BTPS punya dana pihak ketiga yang cukup banyak untuk bisa menyalurkan kredit itu. Jadi kalau saya sih lihat seperti itu. BTPS itu masih bagus. Secara business quality dia bagus.